Seorang miliuner ateis menghina seorang gadis kecil tunawisma yang sedang membaca Alkitab di jalan. Kerja sana Tuhan gak bikin perut kenyang, katanya depan orang banyak. Tapi 2 jam kemudian terjadi sesuatu yang mengguncang. Langit Jakarta bersinar dengan kemewahan yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki segalanya. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang membelah cakrawala kota, Menara Arjuna berdiri paling megah, menjulang 50 lantai di atas Jalan Sudirman. Gedung itu adalah simbol kesuksesan seorang pria yang namanya kini ditakuti di seluruh ibu kota, Bayu Wijaya. Pagi itu, Bayu melangkah keluar dari lift pribadinya di lantai teratas, sepatu kulitnya yang mengkilap beradu dengan marmer Italia yang dipesannya khusus. Usianya baru 45 tahun, namun kekayaannya sudah melebihi 7 generasi keluarganya digabungkan. Sebagai raja properti Jakarta, setiap bidang tanah yang dia inginkan akan menjadi miliknya, entah dengan cara halal atau tidak. "Selamat pagi, Pak Bayu," sapa sekretarisnya dengan hormat bercampur takut. Bayu hanya mengangguk dingin. Baginya, basa-basi adalah kemewahan yang tidak perlu. Waktu adalah uang, dan setiap detik yang terbuang adalah kerugian. Dia menyesap kopi-kopi luwak yang masih mengepul dari cangkir keramik buatan tangan yang dibawakan asistennya. "Jadwal hari ini?" tanyanya singkat. "Ada pertemuan dengan investor dari Singapura pukul 10, lalu makan siang dengan wali kota untuk membahas proyek reklamasi Teluk Jakarta dan..." "Batalkan makan siang itu," potong Bayu. "Beritahu wakilku untuk menggantikanku. Aku akan menemui bankir Swiss untuk membahas transfer dana ke luar negeri." Sekretarisnya mengangguk patuh, meski keheranan terlihat di wajahnya. Bayu tidak pernah melewatkan pertemuan dengan pejabat penting. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Bayu melangkah ke ruangannya yang luas. Dari jendela kaca yang membentang dari lantai hingga langit-langit, seluruh Jakarta terbentang di bawah kakinya seperti mainan. Inilah yang dia nikmati, perasaan bahwa dunia ada dalam genggamannya. Sebagai anak yatim piatu yang dulu pernah mengemis di jalanan Glodok, dia telah membuktikan bahwa nasib bisa ditaklukkan dengan kekuatan ambisi dan ketajaman pikiran. "Tuhan," Bayu mendengus pelan. Kata itu terasa asing di lidahnya. "Jika dia ada, kenapa membiarkanku kelaparan di jalanan selama bertahun-tahun?" Bagi Bayu, agama hanyalah alat untuk mengontrol massa, yang nyata hanyalah uang dan kekuasaan, dan dia memiliki keduanya dalam jumlah yang tidak terbayangkan. Pukul 9 pagi, Bayu meninggalkan kantornya untuk menghadiri pertemuan dengan investor Singapura di sebuah hotel mewah di kawasan SCBD. Dia memilih untuk berjalan kaki, meski jaraknya hampir 1 kilometer. Ini adalah kebiasaan yang ditanamkan oleh mentor bisnisnya dulu. Untuk menguasai kota, kau harus merasakannya dengan kakimu sendiri. Jalanan Jakarta yang sesak dan bising adalah panorama yang selalu membuatnya merasa superior. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah letih, berjuang untuk sesuap nasi. Sementara dia bisa membeli seluruh restoran jika dia mau. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Inilah hukum alam, yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Ketika melewati Taman Suropati, pandangannya tertumbuk pada sosok kecil yang duduk di bawah pohon beringin tua. Seorang gadis kecil, mungkin tidak lebih dari 7 tahun, dengan pakaian lusuh dan kaki telanjang. Yang membuatnya terheran-heran adalah buku tebal yang dipegang anak itu, sebuah kitab suci Al-Quran. Bayu memperlambat langkahnya. Ada sesuatu yang mengganggu tentang pemandangan ini. Bagaimana mungkin seorang anak jalanan memilih membaca kitab suci daripada mencari makanan? Kekesalan tiba-tiba muncul dalam dirinya, seperti luka lama yang tergores kembali. "Hei kau!" Bayu berhenti di depan gadis itu. "Apa yang kau lakukan?" Gadis kecil itu mengangkat wajahnya. Matanya hitam dan jernih menatap Bayu tanpa takut. "Saya sedang membaca, Pak," jawabnya dengan suara lembut. "Membaca tidak akan mengisi perutmu," ucap Bayu dingin. "Kau pikir Tuhan akan menurunkan makanan dari langit untukmu?" Beberapa pejalan kaki berhenti dan menatap ke arah mereka. Tidak biasa melihat seorang pria berpakaian mahal menghadapi anak jalanan dengan sikap konfrontatif.
Sebaiknya kau belajar keterampilan yang berguna, lanjut Bayu, suaranya semakin keras. Atau cari pekerjaan, jangan buang-buang waktu dengan khayalan tentang surga dan neraka. Gadis itu tidak menunduk atau menangis seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, dia menutup kitabnya dengan tenang dan menatap Bayu dengan cara yang aneh, seolah-olah dia melihat jauh ke dalam jiwanya. Bapak punya segalanya yang bisa dibeli dengan uang, kata gadis itu, tapi tidak memiliki apa yang benar-benar penting. Bayu tertawa mengejek. Dan apa yang benar-benar penting menurut seorang pengemis kecil sepertimu? Cinta, kebaikan, dan keimanan, jawab gadis itu tanpa ragu. Dalam 2 jam, semua yang Bapak miliki akan hilang. Kata-kata itu menggantung di udara seperti ramalan aneh. Bayu merasakan rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan, tapi dengan cepat menepis perasaan itu. Dia merogoh saku dan mengeluarkan beberapa lembar uang Rp100.000, lalu menjatuhkannya ke tanah di dekat gadis itu. Ini lebih berguna daripada doamu, ucapnya sinis, lalu berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Namun kata-kata gadis itu terus bergema di kepalanya. Dalam 2 jam semua yang Bapak miliki akan hilang. Konyol, pikirnya. Bagaimana mungkin seorang anak jalanan bisa mengancam kerajaannya? Pertemuan dengan investor Singapura berjalan lancar. Kontrak senilai triliunan rupiah untuk membangun kawasan komersial di bekas lahan kumuh Kampung Melayu hampir ditandatangani. Para investor terkesan dengan presentasi dan keyakinan Bayu. Ini akan menjadi proyek terbesar Wijaya Group tahun ini. Kita akan minum sampanye untuk merayakan kesuksesan ini, kata Bayu kepada para investor, tepat ketika ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya, dia tidak akan menjawab panggilan seperti ini, tapi sesuatu mendorongnya untuk menekan tombol terima. "Halo," jawabnya. "Pak Bayu," suara di seberang terdengar panik. "Ini Hendra dari Departemen IT. Sistem kita diretas. Semua data perusahaan, semuanya bocor ke media." Bayu merasakan darahnya membeku. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara tertahan. "Semua dokumen rahasia, Pak. Rekening luar negeri, transaksi ilegal dengan pejabat, penggelapan pajak, semuanya ada di internet sekarang." Polisi sedang dalam perjalanan ke kantor pusat. Tepat saat itu, ponselnya berdering lagi, panggilan dari istrinya. "Bayangkan betapa terkejutnya aku," kata Ayu, istrinya, dengan nada dingin yang belum pernah didengarnya sebelumnya. "Ketika aku menemukan bahwa suamiku telah memindahkan sebagian besar aset ke rekening pribadinya, meninggalkan istri dan anaknya tanpa apa-apa." "Ayu, aku bisa menjelaskan." "Tidak perlu. Pengacaraku sudah mengajukan gugatan cerai dan pembekuan semua aset bersama. Oh, dan Reza juga sudah tahu semua kejahatanmu terhadap kami. Kau tidak akan pernah melihat putramu lagi." Sambungan terputus, meninggalkan Bayu terpaku. Para investor Singapura menatapnya dengan ekspresi berubah. Salah satu dari mereka memegang tablet yang menampilkan berita utama, "Bayu Wijaya, kejatuhan seorang taipan korup." "Sepertinya kita perlu menunda penandatanganan kontrak ini," kata pemimpin delegasi investor dengan dingin. Bayu tidak sempat menjawab karena ponselnya berdering lagi, kali ini dari asisten pribadinya. "Pak, polisi sudah datang dengan surat penangkapan. Mereka juga membawa surat perintah pembekuan semua rekening perusahaan. Para pemegang saham sedang mengadakan pertemuan darurat untuk memakzulkan Bapak dari posisi CEO." Dunia Bayu runtuh dalam hitungan menit. Dia meninggalkan ruang pertemuan tanpa kata, meninggalkan para investor yang berbisik-bisik. Di lobi hotel, dia melihat berita tentang dirinya di semua stasiun televisi. Wajahnya terpampang dengan judul-judul menghancurkan. Pengusaha properti terkaya terlibat penggelapan dana nasabah dan Wijaya Group dituding suap pejabat untuk proyek reklamasi. Bayu melihat jam tangannya. Tepat 2 jam sejak dia berbicara dengan gadis kecil di taman. Tidak mungkin. Ini kebetulan. Tapi ketika dia melangkah keluar hotel, sebuah mobil polisi berhenti di depannya. Dengan panik, Bayu berbalik dan lari sekuat tenaga, menembus kerumunan pejalan kaki yang kebingungan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai
Orang dewasa Bayu Wijaya merasakan ketakutan yang menghancurkan, ketakutan yang pernah dirasakannya sebagai anak jalanan dulu. Dia terus berlari, meninggalkan kehidupan mewahnya yang kini hanya tinggal kenangan, menuju ke tempat di mana semua dimulai, jalanan Jakarta yang keras dan tak kenal ampun. Malam telah turun di Jakarta ketika Bayu Wijaya menemukan dirinya terduduk di sebuah gang sempit di kawasan Tanah Abang. Hujan gerimis membasahi jasnya yang kini kusut dan kotor. Telepon genggamnya mati kehabisan baterai. Kartu kreditnya diblokir satu persatu setiap kali ia mencoba menggunakannya. Dompetnya yang tebal kini hanya berisi beberapa lembar uang, sisa dari kerajaan finansialnya yang runtuh dalam hitungan jam. Ini tidak mungkin terjadi, bisiknya pada diri sendiri. Matanya menatap kosong pada genangan air di depannya. Bayangannya yang terpantul tampak asing, wajah seorang pria yang kehilangan segalanya. Perutnya berbunyi, mengingatkannya bahwa ia belum makan sejak sarapan. Ironis, pikirnya. Pria yang bisa membeli restoran Michelin Star, kini kelaparan di jalanan. Dengan tangan gemetar, ia menghitung uang yang tersisa, cukup untuk bertahan beberapa hari jika dihemat. Bayu berjalan tertatih-tatih menuju sebuah warung nasi yang masih buka. Matanya tertuju pada harga yang tertera di dinding, harga yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Ia memesan nasi dan tempe goreng, makanan termurah di menu. "Bapak tidak apa-apa?" tanya pemilik warung, seorang wanita paruh baya, menatapnya dengan heran. Tidak biasa melihat pria berpakaian mahal meski basah dan kusut di warung kecilnya. "Saya baik-baik saja," jawab Bayu singkat, menghindari kontak mata. Harga dirinya masih terlalu tinggi untuk mengakui situasinya. Saat ia menyantap makanannya pelan-pelan, matanya tertuju pada televisi kecil yang menempel di dinding warung. Wajahnya sendiri terpampang di layar dengan tiker berita yang bergerak di bawah. Bayu Wijaya buron polisi memburu pengusaha properti yang terlibat skandal korupsi triliunan rupiah. Bayu menundukkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam. Bagaimana mungkin hidupnya berubah begitu drastis? Pagi ini ia adalah Raja Jakarta, dan malam ini ia seorang buronan yang kelaparan. Ponselnya berdering tiba-tiba. Ternyata masih ada sedikit baterai tersisa, nomor tidak dikenal. Dengan ragu ia mengangkatnya. "Bapak Bayu?" Suara di seberang terdengar familiar. "Siapa ini?" tanyanya waspada. "Ini Joko, satpam di gedung apartemen Bapak." Suara itu terdengar berbisik. "Polisi ada di sini." Mereka menggeledah apartemen Bapak. Istri dan anak Bapak sudah pergi dengan membawa banyak koper. Bayu menutup matanya, mencoba menenangkan diri. "Terima kasih, Joko." "Pak," Joko melanjutkan, "saya berhutang budi pada Bapak karena dulu membantu biaya operasi istri saya. Kalau Bapak butuh tempat menginap, saya punya kontrakan kecil di Kampung Melayu. Sederhana tapi aman." Air mata hampir menetes dari mata Bayu. Di tengah kehancurannya, masih ada orang yang menawarkan bantuan. Ironis, bantuan itu datang dari orang yang gajinya tidak lebih dari uang yang biasa ia habiskan untuk satu botol anggur. "Terima kasih, Joko, tapi aku tidak bisa melibatkanmu. Kau bisa kehilangan pekerjaanmu." "Saya mengerti, Pak, hati-hati." Sambungan terputus. Bayu meninggalkan warung setelah membayar makanannya. Kemana ia harus pergi sekarang? Hotel tidak mungkin. Identitasnya akan langsung dikenali. Rumah teman? Mereka semua pasti sudah menjauhinya seperti wabah penyakit. Tanpa sadar, kakinya membawanya kembali ke Taman Suropati. Hujan telah berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menyegarkan. Taman itu hampir kosong, kecuali beberapa tunawisma yang tidur di bangku-bangku panjang dan sekelompok remaja yang berkumpul di sudut taman. Kemudian matanya menangkap sosok yang familiar, gadis kecil yang ditemuinya tadi pagi. Dia masih di sana, di bawah pohon beringin yang sama, dengan kitab yang sama di tangannya. Bayu mendekatinya dengan langkah berat. Gadis itu mengangkat wajahnya, dan tidak ada keterkejutan di matanya, seolah-olah dia telah menunggu kedatangan Bayu. "Bagaimana kau tahu?" tanya Bayu, suaranya serak. "Bagaimana kau tahu semua ini akan terjadi?" Gadis itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia mengulurkan sebungkus roti yang dibungkus kertas coklat. "Pak Bayu pasti lapar. Ini, ambillah."
Bayu menatap roti itu, kemudian pada gadis kecil di hadapannya. Harga dirinya memberontak. Bagaimana mungkin ia, Bayu Wijaya, menerima sedekah dari seorang anak jalanan? Tapi perutnya yang masih lapar mengalahkan egonya. Dengan tangan gemetar, ia menerima pemberian itu. "Namaku Kinanti," kata gadis itu akhirnya, saat Bayu menggigit roti tersebut. "Aku tidak tahu apa-apa tentang masa depan. Aku hanya tahu bahwa kesombongan selalu mendahului kejatuhan." "Kau mengutip ayat suci padaku?" tanya Bayu sinis, meski tidak sekeras tadi pagi. "Tidak," Kinanti tersenyum. "Itu yang selalu dikatakan ibuku sebelum beliau pergi." Ada sesuatu dalam kata-kata sederhana itu yang menusuk Bayu lebih dalam daripada semua kehilangan materialnya. "Hari ini, di mana ibumu sekarang?" tanyanya pelan. "Sudah kembali ke Sang Pencipta," jawab Kinanti tenang, 3 bulan lalu. "Dan ayahmu? Tidak pernah ku kenal," kata ibu. "Dia meninggalkan kami saat aku masih dalam kandungan." Bayu terdiam. Anak ini, yang tidak memiliki apa-apa, tampak jauh lebih tabah menghadapi kehidupan dibandingkan dirinya. "Ikutlah denganku," kata Kinanti tiba-tiba, bangkit dari tempatnya duduk. "Ada tempat di mana Pak Bayu bisa beristirahat malam ini." Tanpa banyak pilihan, Bayu mengikuti langkah kecil Kinanti yang membawanya menembus malam Jakarta. Mereka berjalan melewati gedung-gedung tinggi yang dulu sebagian miliknya, melewati kawasan elit Menteng, hingga akhirnya tiba di sebuah bangunan tua di kawasan Kemayoran. Bangunan itu adalah bekas gedung sekolah yang telah lama tidak digunakan. Di dalamnya, Bayu terkejut melihat puluhan orang dengan berbagai usia, dari anak-anak hingga lansia, yang tampak telah menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka. "Selamat datang di Rumah Harapan," kata Kinanti. "Ini bukan tempat mewah, tapi cukup hangat dan aman." Seorang pria paruh baya mendekati mereka. "Kinanti, kau terlambat pulang malam ini," katanya dengan nada khawatir, sebelum tatapannya beralih pada Bayu. "Dan siapa ini?" "Pak Darmawan, ini Pak Bayu. Dia butuh tempat menginap malam ini." Darmawan mengamati Bayu dari atas ke bawah. Meski pakaiannya kotor dan basah, jelas terlihat bahwa jas dan sepatunya bernilai jutaan rupiah. "Orang kaya yang sedang main-main jadi gelandangan?" tanyanya skeptis. "Bukan," jawab Kinanti sebelum Bayu sempat membuka mulut. "Dia seperti kita sekarang, kehilangan segalanya dalam sekejap." Darmawan menghela napas panjang. "Baiklah, aturannya sederhana. Berbagi apa yang kau miliki, bantu sebisamu, hormati privasi orang lain. Kau bisa tidur di pojok sana." Dia menunjuk ke arah tumpukan kardus yang telah disusun menyerupai tempat tidur. Bayu mengangguk, tidak yakin harus berkata apa. Dunia ini terlalu asing baginya. Dunia di mana orang-orang yang tidak memiliki apa-apa saling berbagi sedikit yang mereka punya. Malam itu, berbaring di atas kardus dengan jaket tipis sebagai selimut, Bayu menatap langit-langit yang bocor. Air menetes perlahan, menciptakan ritme yang anehnya menenangkan. Di sekelilingnya, dengkuran halus dan bisikan lembut menandakan kehidupan yang berlangsung. Kehidupan yang begitu berbeda dari yang ia kenal. Pikirannya melayang pada kejadian-kejadian hari ini. Bagaimana mungkin semuanya hancur begitu cepat? Siapa yang mengkhianatinya? Apakah benar istrinya sendiri yang merencanakan semua ini? Lamunannya terganggu oleh suara langkah kaki kecil. Kinanti mendekatinya, membawa secangkir teh hangat. "Pak Bayu tidak bisa tidur?" tanyanya, menyodorkan cangkir itu. Bayu menerima teh tersebut, merasakan kehangatan menjalar dari tangannya ke seluruh tubuh. "Bagaimana bisa tidur? Hidupku hancur dalam 1 hari." Kinanti duduk di sebelahnya, memeluk lututnya. "Dulu aku juga begitu saat ibu pergi. Rasanya dunia sudah berakhir. Tapi Pak Darmawan bilang, selama masih bisa melihat matahari terbit, artinya Tuhan masih memberi kita kesempatan." Bayu mendengus pelan. "Tuhan? Di mana Dia saat semua ini terjadi padaku?" "Mungkin di tempat yang sama saat semua ini terjadi padaku dan pada semua orang di sini," jawab Kinanti tenang. "Mungkin Dia sedang menunggu." "Menunggu apa?" "Menunggu kita melihat apa yang benar-benar penting." Kata-kata itu menggantung di udara, meresap perlahan ke dalam benak Bayu yang kacau.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak memiliki jawaban sinis atau argumen tajam. Ia hanya seorang manusia yang hancur, ditemani seorang anak yang telah kehilangan lebih banyak, namun tampak jauh lebih utuh. "Tidurlah, Pak," kata Kinanti, bangkit berdiri. "Besok akan menjadi hari yang panjang." Saat Kinanti beranjak pergi, Bayu memanggilnya. "Kinanti," gadis itu berbalik. "Terima kasih," kata Bayu, dua kata yang terasa asing di lidahnya. Kinanti tersenyum, senyum yang anehnya mengingatkan Bayu pada sesuatu atau seseorang yang telah lama ia lupakan. Kemudian gadis itu kembali ke tempatnya tidur, meninggalkan Bayu dengan pikirannya yang berkecamuk. Di sudut ruangan, Bayu melihat seorang pria yang terus memperhatikannya sejak ia tiba. Pria itu tampak familiar, tapi Bayu tidak bisa mengingatnya. Tatapan pria itu dingin dan menusuk, membuat Bayu merasa tidak nyaman. Siapa dia? Dan mengapa ia menatapku seperti itu? Dengan perasaan was-was, Bayu akhirnya tertidur, terlelap dalam mimpi tentang masa lalunya. Ketika ia masih seorang anak jalanan yang bermimpi memiliki segalanya, tidak menyadari bahwa kehilangan segalanya akan membawanya kembali ke titik awal. Sementara itu, di apartemen mewah di kawasan Senayan, seorang pria menatap layar komputernya dengan senyum puas. Di layar terpampang foto Bayu Wijaya yang diambil diam-diam di penampungan tunawisma. "Akhirnya," bisiknya, "kau merasakan apa yang kurasakan dulu." Fajar menyingsing di atas kota Jakarta. Sinar matahari perlahan menembus celah-celah jendela. Retak rumah harapan. Bayu terbangun dengan tubuh kaku dan nyeri di seluruh punggungnya. Sensasi yang asing bagi pria yang terbiasa tidur di atas kasur ortopedi seharga puluhan juta rupiah. Matanya menyapu ruangan, memperhatikan para penghuni lain yang mulai terbangun, dan memulai aktivitas pagi mereka. Darmawan, pria paruh baya yang semalam menerimanya, sedang membagikan roti dan air minum kepada anak-anak. Kinanti membantu dengan cekatan menuangkan teh ke dalam gelas-gelas plastik bekas. Ada ketenangan dalam rutinitas sederhana ini yang membuat Bayu tertegun. "Tidur nyenyak, Tuan Besar?" Sebuah suara sarkastik menyapanya. Bayu menoleh dan melihat pria yang semalam terus memperhatikannya. Dalam cahaya pagi, wajah pria itu tampak lebih jelas, usia sekitar 50-an, bekas luka melintang di pipi kiri dan sorot mata yang tajam. "Maaf, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Bayu, bangkit dari tempat tidur kardusnya. Pria itu tertawa kecil. "Tentu saja kau tidak mengingatku. Bagi orang sepertimu, kami hanya angka dalam spreadsheet, bukan?" "Saya tidak mengerti maksud Anda," jawab Bayu, mulai merasa tidak nyaman. "Namaku Surya. Dulu aku bekerja di Wijaya Property sebagai arsitek. 10 tahun yang lalu kau memecatku dan 50 karyawan lainnya tanpa pesangon karena perusahaanmu perlu restrukturisasi sebelum IPO." Ingatan samar-samar muncul di benak Bayu. Memang benar, sebelum perusahaannya go public, dia harus mengurangi biaya operasional untuk memperindah laporan keuangan. Pemecatan massal itu hanya satu dari banyak keputusan bisnis yang diambilnya tanpa banyak pertimbangan moral. "Itu keputusan bisnis," jawab Bayu dingin. "Tidak ada yang personal." "Tidak personal?" Surya mendengus. "Istriku sedang hamil 7 bulan saat itu. Tanpa pekerjaan dan pesangon, kami kehilangan rumah. Kami terpaksa pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Stres dan kondisi buruk menyebabkan kelahiran prematur anak kami." Mata Surya berkaca-kaca, tapi dia menahan emosinya. "Anakku selamat, tapi dengan berbagai komplikasi kesehatan. Dan kau tahu apa yang paling menyakitkan? Saat aku memohon padamu untuk setidaknya membantu biaya rumah sakit, kau menyuruh satpam mengusirku dari kantormu." Bayu terdiam. Memori itu kembali, seorang pria berantakan yang berteriak-teriak di lobi kantornya. Dia bahkan tidak repot-repot bertemu langsung, hanya mengirim pesan melalui sekretarisnya bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas masalah pribadi mantan karyawan. Bagaimana anakmu sekarang?" tanya Bayu pelan. Entah kenapa merasa perlu tahu. "Dia bertahan selama 5 tahun, jawab Surya, suaranya bergetar. 5 tahun penuh perjuangan sebelum akhirnya tubuh kecilnya menyerah.
keheningan yang menyakitkan menyelimuti mereka. Untuk pertama kalinya, Bayu merasakan beban nyata dari keputusan-keputusan yang telah diambilnya, bukan angka di laporan keuangan, tapi kehidupan manusia yang hancur. Aku tidak tahu, hanya itu yang bisa diucapkan Bayu. Tentu saja kau tidak tahu, Surya tersenyum getir. Kau tidak pernah mau tahu. Pembicaraan mereka terpotong oleh kedatangan Kinanti yang membawa 2 gelas teh dan sepotong roti. "Sarapan, Pak Bayu," katanya dengan senyum polos. "Pak Surya juga, ini bagian Bapak." Surya menerima pemberian itu dengan senyum lembut. "Terima kasih, Kinanti. Kau memang malaikat kecil kami." Bayu mengamati interaksi itu dengan perasaan aneh. Ada kehangatan dan ketulusan yang nyata di antara orang-orang yang secara material tidak memiliki apa-apa ini. "Hari ini Pak Bayu mau melakukan apa?" tanya Kinanti duduk di sebelah Bayu yang masih memegang gelas tehnya. Aku tidak tahu," jawab Bayu jujur. "Aku perlu memikirkan langkah selanjutnya. Mungkin menghubungi pengacara yang masih bisa kupercaya atau mencari tahu siapa yang sebenarnya merencanakan kejatuhanku." "Bapak bisa ikut dengan kami dulu," tawar Kinanti. "Kami akan ke pasar untuk mencari makanan dan barang-barang yang masih bisa dipakai." Bayu hampir tertawa. Dia, Bayu Wijaya, mengais barang bekas di pasar, tapi kemudian ia melihat kondisinya sekarang. Buronan tanpa uang, tanpa rumah, tanpa status. Apa pilihan yang ia miliki? "Baiklah," jawabnya akhirnya. Pagi itu Bayu mengikuti Kinanti dan beberapa penghuni Rumah Harapan ke Pasar Senen. Darmawan menjelaskan bahwa setiap pagi mereka akan mencari sayuran atau buah yang sudah tidak layak, jual tapi masih bisa dimakan, atau barang bekas yang bisa diperbaiki dan digunakan. "Pedagang di sini sudah kenal kami," jelas Darmawan. "Mereka biasanya menyisihkan barang-barang untuk kami. Bukan sedekah, tapi semacam simbiosis. Mereka tidak perlu repot membuang sampah, kami mendapat yang kami butuhkan." Bayu mengangguk, mencoba memahami cara hidup yang begitu berbeda dari dunianya. Di pasar, ia mengamati bagaimana Kinanti dengan cekatan memilah sayuran, memisahkan bagian yang busuk dan menyimpan bagian yang masih bisa dimakan. Darmawan memperbaiki sebuah radio usang yang dibuang pedagang elektronik. Surya menemukan beberapa potong kayu yang bisa digunakan untuk memperbaiki atap Rumah Harapan yang bocor. "Ini hidup kalian sehari-hari?" tanya Bayu pada Kinanti saat mereka berjalan kembali dengan keranjang berisi harta karun mereka. "Ya, tapi tidak seburuk yang Bapak kira," jawab Kinanti. "Kami selalu punya cukup untuk makan dan kami saling membantu." Bayu terdiam mencerna kata-kata sederhana itu. Selama hidupnya, cukup tidak pernah ada dalam kamusnya. Selalu lebih besar, selalu lebih mewah. Tidak pernah ada batasan, tidak pernah ada kepuasan. Saat mereka kembali ke Rumah Harapan, Bayu memperhatikan seorang wanita tua yang sedang mengajar beberapa anak membaca. Wanita itu tampak familiar. "Itu Bu Ratna," kata Kinanti, menyadari arah pandangan Bayu. Dulu dia guru SD, sebelum terkena PHK massal karena sekolahnya diubah menjadi mal. Bayu menelan ludah dengan sulit. Mal yang dimaksud adalah Arjuna Plaza, salah satu properti pertamanya yang dibangun di atas lahan bekas sekolah dasar yang ia beli dengan harga murah setelah menyuap pejabat pendidikan setempat. Semakin banyak ia mengenal penghuni Rumah Harapan, semakin jelas baginya bahwa banyak dari mereka adalah korban langsung atau tidak langsung dari keputusan-keputusan bisnisnya. Ada keluarga yang kehilangan rumah karena penggusuran untuk proyek apartemennya. Ada pedagang kecil yang bangkrut karena mal-malnya menggusur pasar tradisional. Ada pekerja yang di-PHK dari hotel-hotelnya saat ia melakukan efisiensi. "Kau tampak terkejut," kata Surya, yang entah sejak kapan berdiri di sampingnya. "Mungkin baru sekarang kau melihat wajah-wajah di balik keputusan bisnismu?" "Aku tidak pernah bermaksud. Itu dia masalahnya," potong Surya. "Kau tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun secara personal. Tapi kau juga tidak pernah peduli jika keputusanmu menyakiti orang. Selama angka di rekeningmu bertambah, itu saja yang penting." Kata-kata itu menusuk Bayu seperti belati. Selama ini, ia selalu membenarkan tindakannya dengan logika bisnis.
dengan hukum permintaan dan penawaran, dengan prinsip survival of the fittest. Tidak pernah sekalipun ia berhenti untuk memikirkan dampak keputusannya pada kehidupan nyata manusia. Sore, itu Bayu membantu Darmawan memperbaiki atap yang bocor. Tangannya yang halus dan terawat kini penuh dengan luka kecil dan kotoran. Anehnya, ada kepuasan tersendiri saat melihat hasil kerja tangannya sendiri. Sesuatu yang nyata, bukan hanya angka di layar komputer atau tanda tangan di atas kertas kontrak. Untuk orang yang tidak pernah bekerja kasar, kau cukup berbakat, komentar Darmawan menepuk bahu Bayu. Dulu, saat masih kecil, aku sering membantu tukang bangunan untuk mendapatkan uang jajan, jawab Bayu. Teringat masa lalunya yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Sebelum aku berubah, Darmawan mengangguk mengerti. Hidup punya cara untuk membawa kita kembali ke asal kita, ya. Malam itu sambil menyantap sup sayuran yang dibuat dari hasil berburu di pasar, Bayu duduk mendengarkan cerita-cerita penghuni Rumah Harapan. Ada yang dulu pengusaha sukses sebelum terlilit hutang, ada yang kehilangan keluarga karena bencana, ada yang menderita penyakit dan tidak mampu berobat hingga kehilangan pekerjaan. Bagaimana dengan ceritamu, Bayu? Tanya Bu Ratna, sang mantan guru. Apa yang membawamu ke sini? Semua mata tertuju padanya. Bayu menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita tentang kesuksesannya, tentang keangkuhannya, dan tentang bagaimana semuanya runtuh dalam hitungan jam. Ia tidak menyembunyikan apa-apa, bahkan saat menceritakan bagaimana ia sering mengambil keputusan bisnis yang merugikan banyak orang. Ketika selesai bercerita, Bayu menundukkan kepala, menunggu kemarahan atau penolakan. Tapi yang ia terima adalah keheningan yang penuh pengertian. Setidaknya kau jujur, kata Surya akhirnya. Itu awal yang baik. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Tanya seorang wanita bernama Maya. Apakah benar istrimu sendiri yang merencanakan kejatuhanmu? Bayu menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti, tapi ada yang aneh dari semua ini. Kehancuranku terlalu terencana, terlalu sempurna. Ada seseorang yang sangat membenciku dan telah merencanakan ini semua. Siapa menurutmu? Tanya Darmawan. Bayu tertawa getir. Daftarnya terlalu panjang. Aku punya banyak musuh dalam bisnis. Tapi siapapun dia sangat pintar dan sangat sabar. Kinanti, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bicara. Apa yang akan Pak Bayu lakukan sekarang? Pertanyaan sederhana itu menggantung di udara. Ya, apa yang akan ia lakukan? Menyerah? Melarikan diri ke luar negeri? Mencoba membalas dendam? Aku tidak tahu, jawab Bayu jujur. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Mungkin itu yang perlu kau pelajari, kata Bu Ratna lembut. Hidup bukan tentang selalu tahu apa langkah selanjutnya. Terkadang kita perlu kehilangan arah untuk menemukan jalan yang benar. Kata-kata bijak itu meresap ke dalam hati Bayu. Malam itu berbaring di atas kardusnya, ia menatap langit-langit yang retak. Hidupnya telah berubah sepenuhnya dalam 24 jam terakhir. Dari puncak kekuasaan ke dasar kehinaan, dari kemewahan ke kemiskinan, dari kepastian ke ketidakpastian total. Namun anehnya, di tengah kehancuran ini, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama hilang. Mungkinkah itu kemanusiaan? Sementara Bayu tenggelam dalam pikirannya, di sebuah ruangan mewah di kawasan Kemang, seorang pria menatap foto-foto terbaru Bayu di penampungan tunawisma dengan senyum puas. Bagus, Bayu. Rasakan bagaimana hidup di bawah. Ini baru permulaan, penderitaanmu masih panjang, tepat seperti yang kau lakukan padaku dulu. Pria itu mengambil telepon dan menekan sebuah nomor. Ya, dia masih di penampungan itu. Terus awasi, biarkan dia merasakan sedikit lebih lama sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Seminggu telah berlalu sejak Bayu Wijaya, mantan Raja Properti Jakarta, menjadi penghuni Rumah Harapan. Perubahan fisiknya mulai terlihat jelas. Rambut yang dulu selalu rapi kini acak-acakan, janggut mulai tumbuh di wajahnya. Yang dulu selalu bersih, tangan yang dulu halus kini penuh dengan kapalan. Jas mahalnya telah ia tukar dengan kemeja sederhana yang diberikan Darmawan. Tapi perubahan terbesar terjadi di dalam dirinya.
Setiap hari Bayu bekerja bersama penghuni lain, memperbaiki atap, membersihkan tempat tinggal mereka, mencari barang bekas yang masih bisa digunakan. Setiap malam ia mendengarkan cerita-cerita hidup yang mengajarkannya lebih banyak tentang kemanusiaan daripada seluruh tahun-tahun kesuksesannya. Pagi itu, Bayu sedang membantu Kinanti mengajari beberapa anak membaca di sudut rumah harapan. Suatu pemandangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan oleh dirinya sendiri. "Pak Bayu lebih sabar dari yang saya kira," komentar Kinanti saat anak-anak beristirahat. Bayu tersenyum, tipis. "Dulu aku tidak seperti ini. Aku terkenal dengan temperamenku yang buruk. Sekretarisku pernah menangis karena aku membentaknya hanya karena salah menyajikan kopi." "Orang bisa berubah," kata Kinanti sederhana. "Ya, tapi butuh kehancuran total untuk mengubahku." Bayu tertawa getir. Percakapan mereka terhenti ketika Surya menghampiri dengan wajah serius. "Bayu, ada yang ingin bertemu denganmu." "Siapa?" tanya Bayu waspada. Selama seminggu ini, ia menghindari tempat umum, takut dikenali oleh polisi atau wartawan. Dia bilang namanya Hendra, mantan staf IT-mu. Jantung Bayu berdegup kencang. Hendra adalah orang yang pertama kali memberitahunya tentang peretasan sistem perusahaannya. Apakah dia datang sebagai teman atau musuh? Bayu mengikuti Surya ke pintu belakang rumah harapan, di mana seorang pria muda dengan kacamata tebal menunggu dengan gelisah. "Pak Bayu," Hendra menyapa dengan suara pelan. "Syukurlah saya menemukan Bapak." "Bagaimana kau tahu aku di sini?" tanya Bayu langsung. "Saya sudah mencari Bapak selama berhari-hari. Akhirnya saya melihat Bapak di pasar kemarin. Maaf tidak langsung menghampiri, saya harus memastikan tidak ada yang mengikuti." Surya mengamati Hendra dengan tajam. "Aku akan meninggalkan kalian berdua. Tapi ingat Bayu, kita semua di sini melindungimu sekarang." Setelah Surya pergi, Hendra berbicara dengan cepat. "Pak, semua yang terjadi pada Bapak adalah konspirasi besar. Saya menemukan bukti bahwa peretasan itu bukan kebetulan. Seseorang telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, menunggu waktu yang tepat." "Siapa?" tanya Bayu, meski ia mulai memiliki dugaan. "Nama kodenya Phoenix dalam komunikasi digital, tapi saya yakin itu Pak Endra Pratama." Bayu merasakan darahnya membeku. Endra Pratama, mantan partner bisnisnya yang ia khianati 10 tahun lalu. Bayu mengambil alih proyek besar mereka dan menendang Endra keluar dari perusahaan dengan cara yang tidak terhormat, menuduhnya melakukan penggelapan dana yang sebenarnya tidak pernah terjadi. "Tidak mungkin," gumam Bayu. "Endra menghilang setelah itu. Kudengar dia bangkrut dan pindah ke luar negeri. Itu yang dia ingin semua orang percaya, Pak. Tapi kenyataannya, dia membangun kembali bisnisnya secara diam-diam di Singapura. Dan selama 10 tahun terakhir, dia merencanakan pembalasan dendam ini dengan sangat hati-hati." Bayu mengusap, wajahnya yang lelah. "Apalagi yang kau ketahui?" "Istri Bapak tidak terlibat dalam konspirasi awal. Dia dimanipulasi oleh Endra. Begitu juga dengan anak Bapak, Reza. Mereka diyakinkan bahwa Bapak berencana meninggalkan mereka tanpa apa-apa." Berita ini memberikan secercah harapan dalam kegelapan Bayu. Setidaknya, keluarganya tidak benar-benar mengkhianatinya, mereka hanya korban manipulasi Endra. "Tapi ada kabar buruk, Pak," lanjut Hendra. "Endra tidak akan berhenti sampai di sini. Dia ingin Bapak benar-benar hancur. Ada rencana untuk memastikan Bapak tidak akan pernah bisa bangkit kembali." "Apa maksudmu?" tanya Bayu, merasakan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Saya tidak tahu detailnya. Tapi menurut komunikasi yang saya sadap, mereka membicarakan tentang menyelesaikan masalah secara permanen." Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. Endra tidak hanya ingin menghancurkan bisnisnya, tapi juga ingin menghilangkan Bayu selamanya. "Kenapa kau memberitahuku semua ini?" tanya Bayu. "Aku bukan bos yang baik untukmu dulu." Hendra tersenyum lemah. "Bapak mungkin tidak ingat, tapi 3 tahun lalu, ketika ibu saya sakit kanker, Bapak diam-diam membantu biaya pengobatannya. Bapak melarang siapapun memberitahu saya bahwa itu dari Bapak. Tapi saya akhirnya tahu
dari bagian keuangan. Bayu terdiam. Ia memang ingat kasus itu, tapi tidak menyangka Hendra mengetahuinya. Itu adalah salah satu momen langka di mana sisi kemanusiaannya muncul. "Apa rencanamu sekarang?" tanya Hendra. Aku tidak tahu," jawab Bayu jujur. "Aku tidak punya bukti, tidak punya uang, tidak punya kekuatan untuk melawan Hendra. Saya punya sesuatu yang mungkin bisa membantu." Hendra mengeluarkan flash disk dari sakunya. Ini berisi salinan beberapa komunikasi Hendra dengan tim hackernya. Tidak cukup untuk membuktikan keterlibatannya dalam penggusuran dan pembekuan aset Bapak, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada konspirasi. Bayu menerima flash disk itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Hendra. Kau mengambil risiko besar dengan melakukan ini." "Berhati-hatilah, Pak. Hendra punya mata di mana-mana. Saya harus pergi sebelum mereka menyadari pertemuan kita." Setelah Hendra pergi, Bayu kembali ke dalam rumah harapan dengan pikiran berkecamuk. Ia menemui Darmawan dan Surya, menceritakan semua yang baru saja ia ketahui. "Jadi, apa yang akan kau lakukan?" tanya Darmawan setelah Bayu selesai bercerita. "Aku perlu mengakses informasi di flash disk ini, tapi bagaimana? Kita tidak punya komputer di sini." "Ada warnet kecil di ujung jalan," saran Surya. "Tapi kau harus berhati-hati. Wajahmu masih bisa dikenali." Sore itu dengan topi dan masker untuk menyamarkan identitasnya, Bayu pergi ke warnet bersama Surya. Mereka memilih komputer di sudut yang tidak terlalu terlihat dan mulai memeriksa isi flash disk. Seperti yang dikatakan Hendra, ada puluhan email dan log chat yang menunjukkan bahwa Hendra telah merencanakan kehancuran Bayu selama bertahun-tahun. Ada daftar orang-orang dalam lingkaran Bayu yang berhasil disuap atau dimanipulasi untuk berbalik melawannya. Ada juga rencana detail tentang bagaimana membekukan seluruh aset Bayu dan mencemarkan namanya. "Ini gila," bisik Surya membaca pesan-pesan tersebut. "Orang ini benar-benar terobsesi untuk menghancurkanmu." Bayu mengangguk muram. "Dan aku pantas mendapatkannya. Apa yang kulakukan pada Hendra dulu jauh lebih buruk. Mungkin, tapi itu tidak memberinya hak untuk mengancam nyawamu." Mereka terus menelusuri file-file tersebut hingga menemukan folder yang diberi nama Fase Akhir. Di dalamnya, mereka menemukan rencana yang membuat darah Bayu membeku. Hendra berencana untuk menjebak Bayu dalam kasus kriminal yang tidak pernah ia lakukan, memastikan ia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. "Kita harus menggunakan informasi ini," kata Surya. "Bawa ke polisi atau media." "Tidak semudah itu," Bayu menggeleng. "Hendra punya koneksi di mana-mana, dan aku sendiri masih berstatus buronan. Siapa yang akan percaya padaku?" Mereka menyalin semua data penting ke email baru yang mereka buat sebagai cadangan jika sesuatu terjadi pada flash disk tersebut. Setelah itu mereka kembali ke rumah harapan dengan hati berat. Malam itu ketika semua penghuni rumah harapan berkumpul untuk makan malam sederhana mereka, Bayu memperhatikan bahwa Kinanti tidak ada di tempat. "Di mana Kinanti?" tanyanya pada Bu Ratna Mamdo. "Sejak sore tadi dia demam tinggi," jawab Bu Ratna dengan wajah khawatir. "Dia tidur di kamar belakang." Dengan cemas, Bayu pergi memeriksa kondisi Kinanti. Gadis kecil itu terbaring lemah, wajahnya pucat dan tubuhnya panas. "Aku sudah memberinya obat penurun panas," kata Bu Ratna yang mengikutinya. "Tapi sepertinya tidak membantu banyak." "Dia butuh dokter," kata Bayu tegas. "Kita tidak punya uang untuk dokter," Bu Ratna menghela napas. "Yang bisa kita lakukan hanya kompres dan berdoa." Bayu menggenggam tangan kecil Kinanti yang panas. Gadis ini yang telah menyelamatkannya, yang memberinya tempat berlindung dan pelajaran hidup yang berharga, kini terbaring sakit tanpa pertolongan, medis yang layak. Sesuatu dalam diri Bayu bangkit, tekad yang sudah lama tidak ia rasakan. "Aku akan mencari cara," katanya, bangkit berdiri. Kembali ke ruang utama, Bayu bertemu dengan Darmawan dan Surya. "Manciti Mamfidiwicz, Kinanti sakit parah. Dia butuh dokter secepatnya." "Kau pikir kami tidak tahu itu?" kata Surya dengan nada frustasi. "Tapi kenyataannya, kita tidak punya cukup uang bahkan untuk membawanya ke puskesmas." Bayu terdiam sejenak, berpikir keras. Kemudian sebuah ide muncul di benaknya. "Aku masih punya satu kontak yang mungkin bisa membantu," katanya.
tapi aku perlu telepon. Darmawan memberikan ponsel lamanya pada Bayu. Dengan tangan gemetar, Bayu menghubungi nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Halo? Suara di seberang terdengar waspada. Rama, ini aku Bayu. Pak Bayu? Rama, mantan sopir pribadinya, terdengar terkejut. Di mana Bapak? Polisi mencari Bapak kemana-mana. Dengar Rama, aku tidak punya banyak waktu. Aku butuh bantuanmu. Ini bukan untukku, tapi untuk seorang anak kecil yang sakit parah. Ada keheningan sejenak sebelum Rama menjawab. Baik Pak, apa yang bisa saya bantu? Bisakah kau datang ke alamat ini dengan mobilmu? Ada gadis kecil yang perlu dibawa ke rumah sakit secepatnya. Setelah memberikan alamat Rumah Harapan, Bayu menutup telepon dengan harapan Rama masih setia padanya. Selama bertahun-tahun, Rama adalah salah satu dari sedikit orang yang diperlakukan dengan baik oleh Bayu, meski tetap ada jarak majikan pekerja di antara mereka. Sejam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan Rumah Harapan. Rama keluar dengan wajah cemas. Pak Bayu, sapanya, terkejut melihat penampilan mantan bosnya yang jauh berbeda. Terima kasih sudah datang, Rama. Bayu menepuk bahu mantan sopirnya. Aku berhutang padamu. Saya hanya membalas kebaikan Bapak dulu, jawab Rama. Bapak membantu biaya sekolah anak-anak saya. Dengan hati-hati, mereka membawa Kinanti yang masih tidak sadarkan diri ke mobil. Bayu, Darmawan, dan Surya ikut mendampingi. Kita ke rumah sakit mana? Tanya Rama sambil menyalakan mesin. Rumah Sakit Harapan di Kemayoran, jawab Bayu. Aku kenal direkturnya. Dalam perjalanan, Bayu menggenggam tangan Kinanti yang panas, berdoa dalam hati, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Entah bagaimana, gadis kecil ini telah menjadi penting baginya. Mungkin karena Kinanti mengingatkannya pada dirinya sendiri dulu, anak jalanan dengan impian besar, sebelum keserakahan mengubahnya menjadi monster. Bertahanlah Kinanti, bisiknya. Kau masih punya banyak hal untuk diajarkan padaku. Sementara mobil melaju membelah malam Jakarta, Bayu tidak menyadari bahwa seseorang telah mengikuti mereka. Sejak meninggalkan Rumah Harapan, seseorang yang melaporkan setiap pergerakan mereka kepada Endra Pratama. Lorong Rumah Sakit Harapan terasa dingin saat Bayu mondar-mandir di depan ruang perawatan. Sudah 2 jam sejak Kinanti dibawa masuk dan dokter masih memeriksa kondisinya. Darmawan duduk dengan kepala tertunduk, sementara Surya bersandar di dinding dengan tangan terlipat di dada. Duduklah Bayu, kata Surya. Kau hanya membuang-buang energi. Bayu menggeleng. Aku tidak bisa tenang, kondisinya terlalu parah. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Bayu langsung menghubungi Dr. Anwar, direktur rumah sakit yang dulu pernah ia bantu dalam pembangunan sayap baru. Meski terkejut melihat kondisi Bayu sekarang, Dr. Anwar tidak mengajukan pertanyaan dan segera menangani Kinanti. Pintu ruangan akhirnya terbuka dan Dr. Anwar keluar dengan wajah serius. Bagaimana kondisinya, Dok? Tanya Bayu cemas. Pneumonia, akut, disertai malnutrisi dan anemia, jawab Dr. Anwar. Kondisinya stabil sekarang, tapi dia butuh perawatan intensif setidaknya selama seminggu. Sistem kekebalannya sangat lemah. Bayu menghela napas lega mendengar Kinanti sudah stabil, tapi kekhawatiran baru muncul. Seminggu di rumah sakit berarti biaya yang tidak sedikit. Jangan khawatir soal biaya, kata Dr. Anwar seolah membaca pikiran Bayu. Anggap saja ini balasan untuk bantuanmu dulu. Tapi Bayu, aku perlu tahu apa hubunganmu dengan anak ini dan kenapa kau seperti ini. Bayu menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar mereka. Ceritanya panjang, Anwar. Yang jelas anak itu menyelamatkanku saat semua orang meninggalkanku. Dr. Anwar mengangguk, tidak mendesak lebih jauh. Kalian boleh melihatnya sekarang. Dia masih lemah, tapi sudah sadar. Bayu, Darmawan, dan Surya memasuki ruangan. Kinanti terbaring dengan selang infus di tangannya. Wajahnya masih pucat, tapi sudah tidak sepanas sebelumnya. Mata besarnya terbuka saat mendengar langkah mereka. Pak Bayu, panggil Kinanti lemah. Maaf merepotkan. Bayu mendekati tempat tidur dan menggenggam tangan kecil Kinanti. Kau tidak merepotkan, istirahatlah dan cepat sembuh.
Setelah memastikan Kinanti baik-baik saja, Darmawan dan Surya keluar untuk mencari makanan, meninggalkan Bayu sendirian dengan gadis kecil itu. Pak Bayu terlihat lelah, kata Kinanti, mengamati wajah Bayu yang kusut. Aku baik-baik saja. Bayu tersenyum tipis. Yang penting kau sembuh. Pak Bayu tidak perlu khawatir. Ibu selalu bilang selama ada iman, kita tidak sendirian menghadapi apapun. Kata-kata sederhana itu menusuk hati Bayu. Bagaimana mungkin seorang anak yang telah kehilangan segalanya masih memiliki keyakinan sekuat itu? Kinanti, boleh aku bertanya sesuatu? Bayu ragu-ragu. Bagaimana kau bisa tahu apa yang akan terjadi padaku hari itu? Saat kita pertama bertemu? Kinanti menatap Bayu dengan mata jernihnya. Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya mengucapkan apa yang terasa benar untuk dikatakan saat itu. Mungkin itu petunjuk dari Allah. Bayu terdiam, mencerna jawaban itu. Selama hidupnya, ia selalu mencemu hal-hal spiritual, menganggapnya sebagai pelarian bagi orang-orang lemah. Tapi sekarang, ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Tidurlah, kata Bayu akhirnya. Aku akan di sini menjagamu. Kinanti memejamkan mata dan tak lama kemudian tertidur. Bayu tetap duduk di sampingnya, merenungkan perjalanan hidupnya yang luar biasa dalam beberapa minggu terakhir. Di luar ruangan, Rama menghampiri Bayu dengan wajah cemas. Pak, saya pikir ada yang mengikuti kita sejak dari Rumah Harapan. Apa maksudmu? Tanya Bayu waspada. Saya melihat mobil yang sama 2 kali dan ada orang yang terus memperhatikan kita di lobi rumah sakit. Saya khawatir itu orang suruhan Pak Endra. Bayu merasakan alarm bahaya berbunyi dalam kepalanya. Jika Endra tahu ia berada di sini, maka Kinanti dan semua yang membantunya dalam bahaya. Kita harus waspada, kata Bayu. Beri tahu Darmawan dan Surya, jangan biarkan Kinanti sendirian sedetik pun. Bayu kembali ke samping Kinanti, pikirannya berkecamuk. Ia harus mengambil keputusan, terus bersembunyi tidak akan menyelesaikan masalah. Cepat atau lambat, Endra akan menemukannya, dan orang-orang tidak bersalah bisa terluka. Saat fajar menyingsing, Bayu sudah membuat keputusan. Ia pergi menemui Dr. Anwar di kantornya. Anwar, aku butuh bantuanmu lagi, kata Bayu tanpa basa-basi. Katakan saja. Aku perlu akses ke internet dan printer. Ada informasi penting yang harus kukirimkan ke beberapa pihak. Dr. Anwar menunjuk ke komputer di meja kerjanya. Gunakan sesukamu, tapi ingat Bayu, polisi masih mencarimu. Aku bisa kehilangan lisensi dokterku jika ketahuan menyembunyikanmu. Ini yang terakhir aku janji. Setelah ini aku akan menyerahkan diri ke polisi. Selama 2 jam berikutnya, Bayu bekerja di komputer Dr. Anwar, menyusun email panjang yang berisi bukti-bukti dari flash disk Hendra. Ia mengirimkannya ke beberapa jurnalis yang dikenalnya, beberapa pejabat kepolisian yang diyakininya masih bersih, dan salinan terakhir ke istrinya, Ayu. Apa yang kau lakukan sebenarnya? Tanya Dr. Anwar, mengamati Bayu yang bekerja dengan intensitas tinggi. Membersihkan namaku, jawab Bayu singkat, dan memastikan orang yang benar-benar bersalah mendapat balasannya. Selesai dengan emailnya, Bayu mencetak beberapa dokumen penting sebagai cadangan. Ia juga menuliskan surat untuk Kinanti yang ia selipkan ke dalam amplop bersama sejumlah uang yang diberikan Rama. Tolong berikan ini pada Kinanti jika terjadi sesuatu padaku, kata Bayu, menyerahkan amplop tersebut pada Dr. Anwar. Kau bicara seolah-olah tidak akan kembali. Dr. Anwar menatapnya curiga. Aku hanya bersiap untuk segala kemungkinan. Kembali ke ruang perawatan Kinanti, Bayu menemukan gadis itu sudah bangun dan tampak lebih segar. Darmawan dan Surya sedang menceritakan kisah lucu untuk menghiburnya. Pagi, Pak Bayu, sapa Kinanti dengan senyum lemahnya. Saya sudah merasa lebih baik. Syukurlah, Bayu tersenyum duduk di tepi tempat tidur. Kinanti, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Darmawan dan Surya mengerti bahwa Bayu ingin privasi keluar dari ruangan. Ada apa, Pak? Tanya Kinanti, menatap Bayu dengan mata besarnya. Aku harus pergi sebentar, kata Bayu hati-hati. Ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Mata Kinanti menyiratkan kekhawatiran. Pak Bayu akan kembali, kan? Tentu, jawab Bayu meski ia sendiri tidak yakin.
Tapi jika aku terlambat, Dr. Anwar akan merawatmu sampai sembuh, dan Darmawan serta Surya akan menjagamu. Pak Bayu mau kemana? Bayu terdiam sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku akan menemui seseorang yang perlu kutemui sejak lama untuk menyelesaikan masalah. Orang jahat yang menghancurkan hidup Pak. Bayu Huame tanya Kinanti, terlalu tajam untuk anak seusianya. Bayu mengangguk pelan. Iya, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku hanya ingin bicara dengannya. Pak Bayu sudah memaafkannya. Pertanyaan sederhana itu menghantam Bayu seperti pukulan telak. Memaafkan Endra? Setelah semua yang dilakukannya? Tapi kemudian Bayu teringat bagaimana ia sendiri telah menyakiti begitu banyak orang, termasuk Endra, dengan keserakahannya. Aku sedang belajar, jawab Bayu akhirnya. Kinanti menggenggam tangan Bayu. Ibu selalu bilang, memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain terus menyakiti kita, tapi memaafkan membuat hati kita lebih ringan untuk melangkah maju. Air mata hampir menetes dari mata Bayu. Bagaimana mungkin anak sekecil ini memiliki kebijaksanaan yang begitu dalam? Aku akan mengingat itu, kata Bayu, mengusap kepala Kinanti dengan lembut. Cepat sembuh ya, saat kau keluar dari rumah sakit, kita akan mulai hidup baru. Janji? Kinanti mengulurkan jari kelingkingnya. Janji. Bayu mengaitkan kelingkingnya dengan kelingking Kinanti, segel perjanjian yang entah bagaimana terasa lebih sakral daripada semua kontrak bisnis yang pernah ia tanda tangani. Setelah berpamitan dengan Darmawan dan Surya, Bayu meninggalkan rumah sakit dengan hati berat. Rama menunggunya di luar dengan mobil. Kita kemana, Pak? Tanya Rama. Ke Menara Phoenix, jawab Bayu, menyebutkan gedung pencakar langit yang merupakan markas baru Endra Pratama. Sudah waktunya bertemu dengan tuan rumah. Dalam perjalanan, Bayu memikirkan strateginya. Bukti-bukti yang telah ia sebarkan sudah cukup untuk membuat Endra kesulitan, tapi ia tahu rivalnya itu tidak akan menyerah begitu saja. Konfrontasi langsung adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri permainan ini. Pak Bayu yakin ini ide yang baik? Tanya Rama. Kekhawatiran jelas terdengar dalam suaranya. Tidak, jawab Bayu jujur. Tapi ini satu-satunya jalan. Aku tidak bisa terus bersembunyi sementara orang-orang yang peduli padaku dalam bahaya. Menara Phoenix menjulang di kejauhan, simbol baru kekuasaan Endra Pratama. Ironisnya, gedung itu dibangun di atas tanah yang dulu adalah proyek pertama Bayu dan Endra bersama. Proyek yang menjadi awal persahabatan mereka sebelum keserakahan Bayu menghancurkan segalanya. Berhenti di sini, perintah Bayu saat mereka masih beberapa blok dari gedung tersebut. Aku akan jalan kaki dari sini. Kau kembali ke rumah sakit dan jaga Kinanti. Tapi Pak, ini perintah terakhirku, Rama, kata Bayu tegas. Jaga mereka lebih penting dari apa yang akan terjadi padaku. Dengan berat hati, Rama mengangguk. Hati-hati, Pak, dan semoga berhasil. Bayu melangkah keluar dari mobil, menatap Menara Phoenix yang menjulang di kejauhan. Dengan tekad baru dan keteguhan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ia berjalan menuju konfrontasi yang akan menentukan tidak hanya masa depannya, tapi juga penebusan atas masa lalunya. Sementara itu, di lantai teratas Menara Phoenix, Endra Pratama sedang memandangi foto Bayu yang diambil di rumah sakit, tersenyum dingin. Akhirnya kau datang juga, kawan lama, bisiknya pada diri sendiri. Mari kita selesaikan apa yang kita mulai 10 tahun lalu. Bayu Wijaya berdiri di lobi Menara Phoenix, menatap ke atas pada bangunan megah yang menjulang 60 lantai. Dulu, ia terbiasa memasuki gedung-gedung seperti ini sebagai pemilik atau investor utama. Sekarang, ia hanyalah seorang pria dengan pakaian sederhana yang terlihat tidak pada tempatnya di antara para eksekutif berbaju mahal. Saya ingin bertemu dengan Bapak Endra Pratama, katanya pada resepsionis. Wanita muda di balik meja menatapnya dengan pandangan menilai. Apakah Bapak sudah membuat janji? Tidak, tapi katakan saja Bayu Wijaya ingin bertemu. Dia akan menerimaku. Mata resepsionis itu melebar saat mendengar nama Bayu. Tentu saja, wajahnya telah memenuhi berita
selama berminggu-minggu sebagai buronan. Dengan tangan sedikit gemetar, dia mengangkat telepon dan berbisik pelan. Tidak sampai 5 menit kemudian, dua pria bertubuh kekar dengan setelan rapi mendekati Bayu. "Pak Endra akan menemui Anda," kata salah satu dari mereka. "Silakan ikut kami." Bayu mengikuti mereka ke lift khusus yang langsung menuju lantai teratas. Dalam lift, ia merasakan ketenangan aneh. Jenis ketenangan yang hanya bisa dirasakan seseorang yang telah melepaskan semua ketakutan. Pintu lift terbuka, menampilkan ruangan luas dengan jendela kaca dari lantai hingga langit-langit, memperlihatkan panorama Jakarta yang membentang hingga ke laut. Di tengah ruangan, di balik meja kayu jati yang besar, duduk Endra Pratama. Endra telah berubah sejak terakhir kali Bayu melihatnya 10 tahun lalu. Rambutnya kini memutih di bagian pelipis, keriput halus menghiasi wajahnya yang keras. Tapi mata itu masih sama, tajam dan penuh perhitungan. "Bayu Wijaya," Endra tersenyum tipis. "Akhirnya kau menyerahkan diri." "Aku datang untuk bicara, Endra, hanya kita berdua." Endra memberi isyarat pada pengawalnya untuk keluar. Setelah pintu tertutup, ia berdiri dan berjalan mengelilingi meja, mengamati Bayu dari atas ke bawah. "Lihat dirimu sekarang," katanya dengan nada puas. "Raja properti Jakarta jatuh menjadi gelandangan. Sempurna, bukan?" "Ya, kau berhasil menghancurkanku," jawab Bayu tenang. "Selamat." Endra tertawa kecil. "Kau pikir ini sudah selesai? Ini baru permulaan, Bayu. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara, dihina dan dilupakan." "Itu tidak akan terjadi." Bayu merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar kertas. "Bukti konspirasimu sudah kusebarkan ke media dan pihak berwenang. Saat ini kantor polisi mungkin sudah menerima laporan lengkap tentang bagaimana kau memanipulasi bukti untuk menjebakku." Wajah Endra mengeras, tapi ia dengan cepat menguasai diri. "Kau pikir itu masalah? Aku punya koneksi di mana-mana. 1, 2 bukti tidak akan menghancurkanku." "Mungkin, tapi aku juga mengirimkannya ke istri dan anakku. Mereka sekarang tahu bahwa aku tidak pernah berniat meninggalkan mereka tanpa apa-apa." Untuk pertama kalinya Bayu melihat keraguan di mata Endra. Tapi pria itu tetap tersenyum dingin. "Lalu, kau datang ke sini untuk apa? Meminta maaf? Memohon agar aku menghentikan semua ini?" "Tidak," Bayu menggeleng. "Aku datang untuk memaafkanmu." Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang mencekam. Endra terlihat seperti baru saja ditampar. "Memaafkanku?" Dia tertawa keras, tapi tawa itu terdengar dipaksakan. "Aku yang menghancurkan hidupmu dan kau memaafkanku?" "Ya," jawab Bayu sederhana. "Dan aku juga ingin meminta maafmu. Apa yang kulakukan padamu 10 tahun lalu tidak termaafkan. Aku mengkhianatimu, merebut proyekmu, dan menghancurkan reputasimu. Aku pantas mendapatkan ini semua." Endra menatap Bayu dengan curiga. "Apa permainanmu sebenarnya?" "Tidak ada permainan. Hidupku hancur. Tapi justru dalam kehancuran itu, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kumiliki saat aku berada di puncak. Kemanusiaan." Bayu melangkah mendekat ke jendela, menatap kota yang dulu ia kuasai. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Endra? Bukan kehilangan uang atau kekuasaan, tapi menyadari bahwa selama bertahun-tahun, aku telah hidup dalam kebohongan. Aku pikir kesuksesan diukur dari berapa banyak yang kumiliki, berapa banyak yang bisa kukontrol. Tapi aku salah." Endra masih terdiam, wajahnya sulit dibaca. "Seorang gadis kecil mengajariku apa yang benar-benar penting dalam hidup," lanjut Bayu. "Dan ironisnya dia tidak memiliki apa-apa secara material. Tapi dia memiliki apa yang selama ini kucari tanpa kusadari, kedamaian dan tujuan hidup." "Jadi kau sudah jadi orang suci sekarang?" ejek Endra. Tapi suaranya kehilangan ketajaman. "Bukan," Bayu tersenyum tipis. "Aku hanya manusia yang akhirnya menyadari kesalahannya, dan aku di sini untuk mengakhiri lingkaran dendam ini. 10 tahun kau hidup dengan kebencian, merencanakan pembalasan. 10 tahun kehidupanmu habis untuk menghancurkanku.
Untuk apa, Endra? Apakah itu membuatmu bahagia? Untuk pertama kalinya Bayu melihat keraguan di mata Endra. Pria itu berbalik, menatap keluar jendela, memunggungi Bayu. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan padaku, kata Endra akhirnya, suaranya pelan. Setelah kau mengkhianatiku, istriku meninggalkanku. Dia tidak tahan hidup dengan pria yang dianggap penipu. Reputasiku hancur. Aku harus memulai dari nol di negara asing. Dan aku minta maaf untuk semua itu, kata Bayu tulus. Jika aku bisa memutar waktu, aku akan melakukan hal yang berbeda. Tapi kita tidak bisa mengubah masa lalu, Endra. Kita hanya bisa memilih bagaimana kita melangkah ke depan. Endra berbalik, matanya menatap tajam pada Bayu. Apa maumu sebenarnya? Aku ingin kita berdua bebas, jawab Bayu. Bebas dari dendam, bebas dari masa lalu. Kau sudah menang, Endra. Kau berhasil menghancurkanku. Tapi sekarang bisakah kita mengakhiri semua ini demi kebaikan kita berdua? Keheningan menyelimuti ruangan saat Endra mempertimbangkan kata-kata Bayu. Wajahnya menunjukkan pertarungan batin yang hebat. Bagaimana aku tahu ini bukan trik? Tanyanya akhirnya. Bayu mengeluarkan amplop dari sakunya dan meletakkannya di meja. Ini adalah pengakuan tertulis tentang semua kejahatanku, termasuk bagaimana aku mengkhianatimu 10 tahun lalu. Aku akan menyerahkan diri ke polisi setelah ini. Kau bisa menggunakan ini untuk memastikan aku mendapatkan hukuman maksimal jika itu yang kau inginkan. Endra menatap amplop itu, lalu kembali pada Bayu. Kebingungan jelas terlihat di wajahnya. Kenapa, tanyanya? Kenapa kau melakukan ini? Karena aku lelah, jawab Bayu jujur. Lelah membenci, lelah ditakuti, lelah hidup hanya untuk materi. Dan karena aku berjanji pada seorang gadis kecil bahwa aku akan mencoba menjadi orang yang lebih baik. Air mata tak terduga muncul di mata Endra. Dengan tangan gemetar, ia mengambil amplop tersebut, membukanya, dan membaca isinya. Setelah beberapa menit dalam keheningan, ia merobek kertas itu menjadi potongan-potongan kecil. 10 tahun, kata Endra pelan. 10 tahun aku hidup hanya untuk saat ini, untuk melihatmu hancur, dan sekarang ketika akhirnya aku mendapatkannya, terasa hampa. Bayu mengangguk mengerti. Dendam adalah racun yang kita minum sendiri, berharap orang lain yang mati. Endra tertawa getir. Sejak kapan kau jadi filosof? Sejak aku kehilangan segalanya dan menemukan apa yang benar-benar penting. Endra berjalan ke meja kerjanya, menekan sebuah tombol. Batalkan rencana kita, katanya pada seseorang di seberang telepon. Ayah semuanya, aku tidak peduli, lakukan saja. Setelah menutup telepon, Endra kembali menghadap Bayu. Jadi, apa sekarang? Kita berjabat tangan dan berpura-pura semua baik-baik saja. Tidak, jawab Bayu. Kita mengakui bahwa kita berdua telah membuat kesalahan besar. Kita menerima konsekuensinya. Dan kemudian mungkin suatu hari, kita bisa memulai lagi. Bukan sebagai musuh atau bahkan teman, tapi sebagai dua orang yang akhirnya menemukan kedamaian. Endra menatap Bayu lama, sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Aku akan mencabut semua tuntutan palsu terhadapmu. Tapi untuk kejahatan yang benar-benar kau lakukan, aku akan menghadapinya, potong Bayu. Aku siap menerima hukumanku. Dan gadis kecil itu, apa yang akan terjadi padanya? Bayu tersenyum. Dia akan baik-baik saja. Dia punya keluarga baru sekarang. Orang-orang yang mungkin tidak punya banyak, tapi memiliki hati yang besar. Endra menghela napas panjang, seperti melepaskan beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Pergilah, Bayu, sebelum aku berubah pikiran. Terima kasih, Endra, kata Bayu tulus. Semoga kau menemukan kedamaian yang kau cari. Saat Bayu berbalik untuk pergi, Endra memanggilnya. Bayu. Bayu berhenti dan menoleh. Ampuni aku juga, kata Endra pelan. Bayu mengangguk. Sebuah beban tak terlihat terangkat dari pundaknya. Tanpa kata-kata lagi, ia meninggalkan ruangan itu, meninggalkan masa lalunya, dan melangkah menuju masa depan yang tidak pasti tapi penuh harapan. 3 tahun kemudian, rumah harapan yang dulu kumuh kini telah berubah menjadi bangunan 2 lantai yang kokoh dan bersih. Halaman depannya ditanami berbagai bunga dan sayuran.
Papan nama di depan bertuliskan, Yayasan Rumah Harapan, tempat menemukan kembali harapan dan martabat. Di teras belakang, Bayu Wijaya yang kini berambut lebih panjang dengan janggut tipis, sedang mengajar beberapa anak jalanan cara bertanam di pot-pot kecil. Matanya memancarkan kedamaian yang tidak pernah ada di sana dulu. "Pak Bayu," panggil sebuah suara familiar. Bayu menoleh dan tersenyum melihat Kinanti yang kini sudah tumbuh lebih tinggi, berdiri dengan seragam sekolah rapihnya. "Bagaimana sekolahmu hari ini?" tanya Bayu, bangkit dan membersihkan tanah dari tangannya. "Baik, saya dapat nilai tertinggi di kelas matematika," jawab Kinanti bersemangat. "Pak Surya sudah mengajari saya kemarin." "Bagus sekali." Bayu mengacak rambut Kinanti dengan sayang. "Kau mau makan siang dulu atau langsung membantu di perpustakaan?" "Perpustakaan," pilih Kinanti tanpa ragu. "Bu Ratna bilang ada buku-buku baru yang perlu disusun." Bayu mengangguk, menatap dengan bangga gadis kecil yang telah mengubah hidupnya. Setelah kejadian di Menara Phoenix, Bayu memang menyerahkan diri ke polisi. Berkat kesaksian Endra dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa banyak tuduhan terhadapnya dipalsukan, Bayu hanya menjalani hukuman 18 bulan penjara untuk kasus penggelapan pajak yang memang ia lakukan. Selama di penjara, ia menggunakan waktunya untuk belajar dan merenung. Saat bebas, ia tidak lagi memiliki kekayaan material. Semua asetnya telah disita untuk membayar hutang dan denda. Tapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, tujuan hidup baru. Dengan bantuan Dr. Anwar, Darmawan, Surya, dan beberapa donatur yang tergerak oleh kisahnya, Bayu mendirikan Yayasan Rumah Harapan. Yayasan ini bukan hanya menyediakan tempat tinggal bagi tunawisma, tapi juga pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja. Kinanti secara resmi menjadi anak asuhnya. Gadis itu kini bersekolah di sekolah reguler dan menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dan seni. "Pak Bayu," panggil Darmawan dari pintu belakang. "Ada tamu untuk Bapak." Bayu menoleh dan terkejut melihat Endra Pratama berdiri di sana, membawa sebuah kotak besar. "Endra," sapa Bayu, menghampirinya. "Ini kejutan. Aku membaca tentang yayasanmu di koran," kata Endra. "Kupikir sudah waktunya aku melihatnya sendiri." Selama 3 tahun terakhir, mereka hanya berkomunikasi sesekali. Melalui email, Endra masih menjalankan bisnisnya, tapi kabarnya ia mulai fokus pada proyek-proyek yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. "Mari kuantar berkeliling," tawar Bayu. Sementara mereka berjalan melalui berbagai ruangan rumah harapan, perpustakaan, kecil ruang kelas, bengkel kerja, dapur komunal, Endra tampak terkesan. "Kau benar-benar membangun sesuatu yang bermakna di sini," komentarnya. "Ini berkat banyak orang," jawab Bayu rendah hati. "Aku hanya salah satu dari mereka." Mereka berhenti di taman belakang, di mana anak-anak sedang bermain dengan riang. "Oh ini," Endra menyerahkan kotak yang dibawanya. "Donasi kecil untuk perpustakaan kalian. Buku-buku teknik dan bisnis untuk remaja yang ingin belajar keterampilan praktis." Bayu menerima kotak itu dengan senyum tulus. "Terima kasih, Endra. Ini akan sangat membantu." Jadi, Endra menatap sekelilingnya. Bagaimana rasanya? Kehilangan segalanya, tapi menemukan tujuan baru? Bayu menatap Kinanti yang sedang membantu seorang anak lebih kecil membaca di bawah pohon. "Anehnya, aku merasa lebih kaya sekarang dibandingkan saat memiliki miliaran rupiah." Endra mengangguk mengerti. "Kau tahu, mungkin aku butuh sedikit pelajaran tentang itu juga. Yayasan ini selalu terbuka untuk sukarelawan baru." Bayu tersenyum. Mereka tertawa bersama, dua mantan musuh yang kini menemukan jalan baru dalam hidup mereka. Saat senja turun di Jakarta, Bayu duduk di bangku taman, belakang menatap langit yang berubah warna. Kinanti menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Pak Bayu sedang memikirkan apa?" tanya gadis itu. "Hanya mengingat perjalanan kita," jawab Bayu. "Bagaimana semuanya bermula dengan pertemuan kita di taman itu." Kinanti tersenyum. "Ibu selalu bilang tidak ada kebetulan dalam hidup. Semua sudah diatur dengan sempurna oleh Yang Maha Kuasa." Bayu merangkul bahu Kinanti. "Kau tahu,
Aku masih penasaran. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa hidupku akan berubah dalam 2 jam saat itu? Kinanti menatapnya dengan mata yang jernih dan dalam. Saya hanya mengikuti bisikan dalam hati, Pak, seperti yang selalu Ibu ajarkan. Bayu mengangguk, menerima jawaban itu meski masih penuh misteri. Mungkin ada hal-hal dalam hidup ini yang memang tidak perlu dijelaskan, hanya perlu diterima dengan kerendahan hati. Kinanti, kata Bayu pelan, terima kasih telah menyelamatkanku. Dan terima kasih Pak Bayu telah menyelamatkan saya, balas Kinanti. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman menyaksikan matahari tenggelam di Cakrawala, Jakarta. Dari kejauhan lampu-lampu gedung mulai menyala, termasuk Menara Phoenix dan bekas Menara Arjuna, yang kini telah berganti nama. Dunia terus berputar, kota terus berkembang, tapi di sudut kecil Jakarta ini, sekelompok orang telah menemukan apa yang benar-benar penting dalam hidup, bukan harta atau status, melainkan kemanusiaan, pengampunan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan bagi Bayu Wijaya, mantan raja properti yang kini hanya memiliki sedikit secara material, tapi kaya dalam hal yang benar-benar penting, itu lebih dari cukup. Pendengar yang budiman, semoga kisah Bayu dan Kinanti telah menyentuh hati Anda semua. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan kisah-kisah yang sama menariknya. Temukan playlist ini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk berlangganan kanal kami dan berikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan kisah-kisah unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten-konten kami berikutnya. Kami menunggu Anda di kolom komentar.